Apakah kalau dari SMA biasa atau kayak SMA yang bukan favorit bisa kuliah ke luar negeri nggak ya? Hello people, welcome back to my YouTube channel. Aku Muhammad Dailul. Hari ini kita bakal bacain beberapa pertanyaan yang masuk di question box Instagram. Sebelumnya buat teman-teman semua yang baru bergabung di videoku, halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Dailul. Aku calon mahasiswa psikologi yang bakal study abroad di Malaysia. Pertanyaan pertama, dapat scholarship atau mandiri kak? Jawabannya, alhamdulillah aku dapat scholarship 100% tuition fee waiver dari UCSI University Malaysia. Jadi beasiswa itu merupakan beasiswa kampus dan alhamdulillah aku dapat 100% tuition fee waiver. Tapi unfortunately untuk kayak living cost dan sebagainya itu belum di cover sama mereka. Pertanyaan selanjutnya, Kak izin nanya kalau untuk persiapan SI biasanya makan waktu berapa bulan atau minggu? Aku bisa bilang tergantung teman-teman, tergantung kemampuan kalian, tergantung juga kalian tuh urgent atau enggak, sama tergantung apakah kalian udah menyiapkan strukturnya kah, mau bahas apakah, terus juga kalian mau mengangkat topik seperti apa. Waktu itu kurang lebih aku makan waktu sekitar 1 bulan lebih, itu tuh udah include revisi dan lain sebagainya, karena aku memang cukup harus banyak riset terkait psikologi atau terkait parenting tentunya, karena aku fokus di bidang parenting. Jadi kalau misalkan kalian sudah siap, udah tahu bahas apa, udah ada juga strukturnya, udah tahu mau nulis kayak gimana, udah bikin outline-nya, mungkin itu bisa lebih cepat, bisa kayak kurang dari sebulan. Kak, tips dong cara nyari beasiswa yang bagus, terjamin, bagus universitasnya. Terus juga scholarship fully funded kakak. Pertama, teman-teman tentuin negaranya. Let's say misalkan teman-teman mau Jepang. Abis itu kalian cari tahu top university yang ada di Jepang tuh apa. Atau enggak, teman-teman boleh dari jurusan. Dari jurusan itu misalkan kalian psychology. Nah, psychology itu yang bagus tuh di univ apa ya di Jepang. Abis itu kalian cek ke websitenya. Biasanya di website itu sudah lengkap, termasuk info tentang beasiswa juga ada di website kampus. Pertanyaan selanjutnya ini tentang tes. Kak, aku penasaran waktu kakak daftar yang dites apa aja, ada tes akademiknya nggak? Jawabannya waktu itu di beberapa beasiswa yang aku daftar itu ada tes akademiknya. Salah satu negara yang aku daftar itu Italia, tapi karena susah sekali jadi mungkin belum rezeki teman-teman. Waktu itu ada tes namanya itu TOLC. TOLC ini tuh kayak tes untuk masuk perguruan tinggi negeri di Italia. Yang ditesinya itu juga tergantung sama jurusan yang kita mau daftar apa. Terus selain tesnya ada juga interview, ada seleksi berkas juga, itu udah pasti. Terus Kak, di mana dan gimana caranya latihan soal-soal internasional buat beasiswa? Sejujurnya aku kurang ngerti soal-soal internasional beasiswa itu yang dimaksudnya seperti apa. Kalau misalkan yang kamu maksud itu SAT atau tes akademik internasional yang buat beasiswa, teman-teman boleh sekali untuk cek di website ini karena temanku waktu itu latihan SAT di sini. Kak, untuk bisa ngebedain beasiswa yang dikasih sampai lulus tuh sama beasiswa yang lain gimana? Oke, mungkin kayak lebih ke benefitnya kali ya. Jadi kalau kalian mau lihat beasiswa ini tuh ngasihnya sampai lulus atau enggak, kalian boleh langsung lihat aja rincian yang dikasih sama beasiswanya. Jadi di portal pendaftaran, let's say ini contohnya itu Turkey Blue Study Scholarship. Dia juga di-mention apa aja yang di-cover apa aja. Misalkan kayak tuition fee, terus ada juga living cost dan lain sebagainya. Kalau dapat beasiswa 100% tetap ngeluarin uang atau enggak? Jawabannya tetap mau 100% apapun itu pasti ada modal yang dikeluarkan. Let's say teman-teman tuh bakal bikin paspor. Itu kan paspor tuh urusannya bukan sama pihak beasiswa, tapi urusan kita sama imigrasi. Dan itu harus mengeluarkan modal untuk bikin paspor. Atau teman-teman yang ngerasa bahasa Inggrisnya masih kurang banget dan perlu untuk belajar bahasa Inggris, teman-teman harus les bahasa Inggris dulu. Atau di sisi lain, kalau misalkan ada beberapa dokumen yang perlu diterjemahkan, itu juga perlu banget untuk mengeluarkan modal lagi. Dan aku juga mention beberapa universitas juga ada biaya pendaftarannya. Next question, ada 4 pertanyaan yang kurang lebih sama, intinya bingung untuk startnya dari mana. Aku akan kasih teman-teman ini adalah 12 step teman-teman untuk study abroad. Jadi kalian bisa lihat kalian tuh udah checklist di poin yang mana aja. Apakah teman-teman udah riset? Apakah teman-teman udah persiapan bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL? Apakah teman-teman udah siap dokumennya? Apakah sudah ada CV atau Motletnya? Terus apakah sudah mulai daftar atau tidak? Jadi teman-teman boleh refleksikan posisi kalian ada di mana. Dan kalau misalkan sudah melihat skema ini, teman-teman akan lebih mudah untuk memetakan, oh kayaknya aku belum di bagian ini, oh kayaknya aku harus mulai dari sini.
Kurang lebih seperti itu teman-teman singkatnya. Next video mungkin aku akan bahas juga step by stepnya seperti apa. Kalau persiapan IELTS berapa bulan? Aku kurang lebih, aku bisa bilang bukan bulan lagi tapi setahun lebih. Karena waktu itu aku ngerasa bahasa Inggrisku tuh masih kurang banget. Jadi aku ambil 3 bulan persiapan bahasa Inggris biasa general. Terus abis itu aku ambil 3 bulan lagi untuk IELTS preparation. Abis itu juga aku masih ikut beberapa workshop. Kalau enggak aku ikut bootcamp juga IELTS online. Apakah kakak les TOEFL atau English course buat TOEFL preparation? Kalau iya, di mana kak? Jawabannya tidak, aku fokusnya di IELTS karena beberapa universitas dan beasiswa yang aku daftar itu memang fokusnya di IELTS dan ya aku jadinya belajarnya IELTS. Next question, ini aku relate juga. Aku takut gak keterima beasiswa kak, terus kayak susah gak sih kak? Aku bisa bilang ini tergantung gimana caranya kita respons apa yang mau kita kerjakan. Kalau dari awal intention kita ngerasa itu susah, kedepannya kita akan ngerasa juga apa yang step by step atau prosesnya juga susah. Jadi instead of mikir kayak aduh susah banget, aduh takut gak keterima, kalian lebih baik fokus ke apa yang bisa teman-teman maksimalkan. Kalau ditanya susah atau enggak, aku akan bilang jawabannya menantang karena dari awal kita diharuskan untuk riset, kita harus mempersiapkan semuanya sendiri, kita harus les, kita harus belajar sebagainya. Dan aku merasa aku banyak sekali belajar dari proses pencarian aku di universitasnya, terus proses saat aku mengumpulkan berkasnya dan lain sebagainya, itu tuh bener-bener bikin aku belajar. So untuk teman-teman yang ngerasa takut, just trust the process dan trust yourself juga. Kalau teman-teman deserve untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman mau untuk belajar, teman-teman mau untuk memaksimalkan apa yang teman-teman punya hari ini. Next question, ini ada banyak sekali teman-teman. Intinya, apakah kalau dari SMA biasa atau kayak SMA yang bukan favorit bisa kuliah ke luar negeri nggak ya? Jawabannya sangat bisa karena pihak kampus atau pihak beasiswa itu nggak lihat sekolah kalian sefavorit apa, nggak lihat sekolah kalian tuh se-wow apa. Mereka tuh lihat benar-benar pure kompetensi teman-teman, apa yang kamu cantumkan di CV, apa yang teman-teman cantumkan di profil, dan lain sebagainya. Jadi sangat clear kalau misalkan teman-teman semua dari sekolah di pelosok atau teman-teman yang mungkin nggak berada di sekolah yang favorit, kalian sangat-sangat punya peluang untuk daftar beasiswa asalkan teman-teman punya kompetensi. Next, kita ada 2 question yang sama. Kak, biar bisa keterima beasiswa itu harus punya sertifikat lomba sebanyak mungkin? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi bukan sebanyak mungkin prestasi apa yang harus kita cantumkan di CV, tapi serelevan apa. Aku bisa bilang quality more matters than quantity. Sejauh ini yang aku pelajari, penilaian beasiswa atau kampus itu komprehensif, teman-teman. Jadi mereka nggak cuma lihat nilai aja, nggak cuma lihat sertifikat aja, tapi lihat keseluruhan kompetensi teman-teman. Terus ada yang juga, kalau cuma punya sertifikat volunteering bisa daftar beasiswa luar negeri nggak ya? Tetap bisa kok untuk daftar, cuma memang akan lebih baik saat teman-teman bisa mengcombine itu, atau kalian juga bisa mencantumkan experience lain, nggak cuma volunteering aja. So, buat teman-teman semua yang kayak cuma punya 1 atau 2 sertifikat yang bisa teman-teman andalkan, aku sangat highly encourage teman-teman untuk ikut kegiatan atau ikut experience lain kalau teman-teman masih punya banyak waktu untuk dipersiapkan. Kiranya mepet banget, kalian tuh udah tinggal daftar tapi kayak bingung apa yang harus cantumkan, teman-teman sangat boleh untuk mencantumkan experience yang kalian punya di sekolah. Misalkan di sekolah tuh punya project atau ada kerja kelompok yang kayaknya tuh bobotnya tuh besar nih untuk bisa teman-teman masukkan di experience kalian. Atau kalau bener-bener nggak ada, aku akan sangat sarankan teman-teman untuk perkuat di aspek lain. Jadi kalau misalkan dari segi sertifikat teman-teman nggak banyak, teman-teman bisa perkuat itu di CV, perkuat itu di nilai akademiknya, atau perkuat di surat rekomendasi dan lain sebagainya. So, yang bisa aku simpulkan dari diskusi kita hari ini adalah teman-teman perlu untuk riset, cari tahu apa persyaratan beasiswa ke luar negeri, cari tahu apa aja yang harus teman-teman persiapkan dari 12 step skema Sadia Bro tadi, supaya teman-teman bisa curi start, supaya teman-teman bisa mempersiapkan apa yang harus teman-teman siapkan dari jauh-jauh hari. Terima kasih Joy People yang sudah simak video ini sampai akhir. Next, kita juga bakal bahas beberapa beasiswa dan juga risetnya kayak gimana. Kalau kalian misalkan ada yang masih dibingungkan, boleh banget untuk komen di bawah. Terima kasih semuanya.